Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadzkir wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa husnis shawab birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian subuh minggu pertama di awal bulan apa nih ya? Bulan November. Hari ini hari Ahad tanggal kalau nggak salah 3 tahun 2024. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita masih bisa hadir di majlis taklim yang mulia, yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin. Semoga Allah selalu memberikan sehat walafiat, dan juga tidak kalah pentingnya diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semua aktivitas yang kita lakukan hari ini termasuk ibadah kita, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai teladan kita, Nabi sebagai tuntunan kita, tuntunan hidup kita minad dunya ilal akhirah melalui risalah Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnahnya. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali duduk di majlis ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilm la taktubu harfan wa la tamussu qalaman khairun laka min alfi ayusalliya ibadah. Dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim, Ibnu Mas'ud mengatakan, julusuka, dudukmu di majlisil ilm, di sebuah majlis ilmu, la taktubu harfan, enggak usah mencatat walaupun satu huruf, ya. Kemudian wala tamussu qalaman, dan tidak usah pakai bawa pulpen, cukup mendengarkan hadirnya kita di majlis ilmu. Enggak usah lama-lama, 1 saat, 1 jam paling maksimal. Itu nilainya lebih unggul daripada orang ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Beruntunglah kita hari ini luangkan waktu kita melawan rasa ngantuk. Ya, biasanya umumnya manusia itu ba'da subuh hobinya ngantuk, ngelakar tidur. Betul apa enggak, Pak? Jadi al-ajru al-masyaqqah. Jadi besarnya pahala itu tergantung seberapa berat yang kita hadapi. Memang berat. Tapi inilah kita hadir sebagai hamba pilihan Allah untuk bisa meraih ridha Allah. Kemudian hari ini kita akan kupas dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 180, babu al-khauf war roja. Bab menjelaskan pentingnya hidup memiliki sifat rasa al-khauf.
Al-khauf itu berasal dari bahasa Arab khaufa ya khaufu khaufan. Artinya apa? Rasa takut terhadap azab Allah. Ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 4. Jadi ada 4 ciri manusia yang masuk kategori orang yang takwa. Yang pertama, orang yang takwa itu hidupnya bersandar kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber daripada segala sumber ilmu. Al-Quran itu pedoman daripada pedoman hidup. Kalau ada manusia di dunia melepaskan dari ajaran Al-Quran yang ada sesat, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada. Kalian tidak akan sesat, kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh kepada 2 sumber. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah. Jadi orang yang bertakwa memiliki sumber hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran. Yang kedua, ciri orang yang takwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah al-khawf minal jalil. Al-khawf artinya orang yang memiliki rasa takut, itu orang yang punya rasa takwa. Jadi kalau ada orang ngaku takwa tapi tidak ada rasa takut terhadap azab Allah, dia bukanlah bagian daripada orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu selalu memikirkan konsep masa depan hidupnya. Apakah dia akan diterima amal ibadahnya atau ditolak oleh Allah. Sebab berapa banyak orang yang casingnya kelihatannya akhirat, tetapi karena niatnya salah, maka tidak akan meraih pahala seperti apa yang ia lakukan. Berapa banyak orang yang casingnya dunia, karena niatnya untuk mencari ridha Allah, maka dia akan mendapatkan pahala akhirat. Kam min amalin yatasawwar min a'malid dunya. Berapa banyak casingnya, ya, daripada casing-casing itu adalah bentuk penampilannya, amalannya seperti amalan akhirat, tetapi tidak meraih pahala dari apa yang ia kerjakan. Contoh, ketika kita hadir ke majelis ilmu, nawaitunya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Ketika kita bekerja, apapun profesi kita, sebagai kuli bangunan untuk menghidupi anak istri, maka bekerjanya dapat nilai ibadah. Jadi kita ini selalu ada rasa was-was, takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ciri orang-orang yang takwa itu, kata Sayyidina Ali, al-isti'adad liyaumir rahil. Dia punya bekal untuk menghadapi masa depan. Bekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal itu tidak lain adalah bekal amal soleh. Amal soleh, ya, yang kita kerjakan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Itu ada diterangin dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi di ujungnya 115. Itu bicara roja. Roja itu ada harapan, ada optimisme. Jadi orang-orang yang beriman itu punya roja, punya harapan. Beda dengan orang kafir, hidupnya nggak ada harapan, nggak ada roja. Jadi berapa banyak orang yang dulunya bergelimang dengan dosa, ketika dia bertobat sebelum napasnya dicabut, Allah pasti terima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama napasnya belum berpisah dari ruh. Jadi mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, bertobatlah sebelum datang ajal. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan tobat yang benar-benar tobat. Semoga amalan-amalan kejahatan yang pernah kita lakukan ditutup dengan tobat. Insya Allah Allah akan terima. Itu namanya ar-roja. Al-khawf, takut kepada azab Allah, maka dia serius dalam beribadah, khusyuk,
dalam bersedekah ikhlas. Ya, itu orang-orang yang punya rasa khauf dan roja. Ini harus dimiliki sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan ridha Allah dan jauh daripada azab Allah. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang takwa itu selain bersumber kepada Al-Quran, kemudian yang kedua tadi adalah orang itu hidupnya selalu mempersiapkan amal bekal sebelum kematian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ikhlas tanpa ada unsur riya, itu yang paling berat, ya. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum, inna sesungguhnya akhwafa itu asal kata di khawf, ismut tabdil, yang paling aku takuti kata Nabi, ya, ma'akhafu alaikum, terhadap umatku kelak, yaitu kita yang hidup di akhir zaman. Nabi sudah memprediksi inna akhwafa ma'akhafu alaikum. Jadi yang Nabi takutin kepada kalian, pada kita, apa itu? Asyirkul asgar. Asyirkul asgar. Yang Nabi takutin di akhir zaman kepada umatku akan muncul perbuatan-perbuatan asyirkul asgar. Apa itu asyirkul asgar? Perbuatan syirik terselubung, syirik kecil, ya, kelihatannya nggak terasa. Misalnya ada orang berusaha pengen maju datang ke dukun, itu udah termasuk perbuatan syirik. Atau mentuhankan harta, mentuhankan jabatan, sampai dibela-belain, melupakan akhirat. Wal akhiratu khairu wa baqa. Padahal kehidupan akhiratlah kehidupan yang kekal abadi. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah menangis. Limadza tabki ya Rasulullah? Kenapa Anda menangis? Aku khawatir umatku nanti di akhir zaman mereka berebut, berlomba-lomba untuk mencari kemegahan dunia. Maka kita lihat orang yang hidupnya nggak ada rasa takut, dia bisa membeli dan menjual jabatan. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka Nabi sudah mengkhawatirkan kelak di akhir zaman di antara umatku adalah ada penyakit syirik asghar, syirik terselubung. Misalnya kita lebih cinta panggilan makhluk daripada panggilan Allah. As-salatu khairum minan naum. Itu kan panggilan sholat. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Lalu ada orang begitu suara azan subuh berkumandang dia tetap masih ngorok. Itu termasuk perbuatan syirik asghar. Lebih memperturutkan nafsu daripada panggilan ilahi. Qalu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik terselubung, syirik kecil? Lalu Rasulullah yaqulullahu ta'ala azza wa jalla yaumal qiyamah, maka nanti dikhawatirkan pada hari kiamat orang yang punya penyakit syirik asghar adalah penyakit ar-riya, beramal bukan karena Allah tetapi beramal karena ingin dipandang manusia. Baik-baik saudara, seorang qari jangan sampai dengan suara merdunya pengen dapat pujian manusia. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak kata Nabi orang yang pandai baca Al-Quran tetapi Al-Quran mengutuk dia. Berapa banyak orang yang ahli sedekah tapi sedekahnya ditolak oleh Allah. Baik-baik, jangan sampai sedekah kata Nabi tangan kanan memberi, kalau perlu tangan kiri nggak tahu, padahal satu jasad. Ini kadang-kadang kita sedekah kalau nggak disebut nama kita, engkong kita, ngambek kita. Kenapa nama engkong gua disebut? Itu kan wakaf tanah engkong gua.
Kenapa kemarin gua nyumbang 2 juta nggak disebut? Baik-baik Bu, yang lebih afdol dari hamba Allah. Udah ikhlas. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Nggak usah disebut juga udah tahu. Maka emang berat penyakit syirik di akhir zaman ini. Pamer harta. Waduh, alhamdulillah Pak Ustadz, ada apa? Baru beli kontrakan 3. Lah pamer. Alhamdulillah Pak Ustadz, mobil saya udah Alphard. Pamer. Ucapan-ucapan itu berbentuk syirik asghar. Maka orang-orang yang khauf menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian nanti pada hari kiamat orang itu ijazah al-ibad bi a'malihim. Ijazah apabila nanti datang menghadap Allah setiap hamba bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka menuntut sama Allah, ya Allah, mana pahala baca Quran saya? Ya Allah, mana pahala amalan sedekah saya? Ya Allah, mana pahala amalan sholat saya? Ya Allah, mana pahala amalan haji dan umrah saya? Dia nuntut sama Allah. Kata Allah, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah, idhabu, sono lu pergi. Sono bahasa kitanya, idhabu. Bahasa Betawinya, sono lu pergi. Cari tuh orang yang pernah lu pamerin. Ya sono. Pada waktu di dunia amalanmu, sedekahmu, baca Qur'anmu, salatmu bukan karena aku tapi karena makhluk. Sono minta. Ayo. Nah, disinilah kita punya rasa khauf. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan ya Muhammad, dengan apa? Jangan sampai nanti ada orang-orang berbondong-bondong di hadapan Allah dengan amalnya merasa bangga, tetapi dia masuk bil akhsarina a'mala. Dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Annahum yuhsinuna sun'a. Seakan-akan dia udah menjadi orang yang sempurna, orang yang terbaik amalannya. Tetapi ada satu penyakit kata Nabi, yaitu penyakit as-sirkul asghar, penyakit syirik yang terselubung, ria, pamer, ya. Nah inilah yang kita khawatirkan. Ayo, mari kita hilangkan penyakit ini yang disinyalir oleh Rasulullah. Kemudian panzuru, kamu lihat tuh catatan amalmu, hal tajidu dan indahum al jaza. Apakah lihat catatan amalmu, lihat ya. Jadi kita nanti di akhirat akan dilihat segala amalan catatan kita. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun sebesar biji sawi akan dinampakkan oleh Allah. Kemudian sejahat perbuatan jahat sekecil apapun juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi ayatil Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Takutlah manusia karena kita akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan kita masih seger buger hari ini tahu-tahu dicabut napas kita. Maka saya mohon, hari ini kemarin kita kehilangan seorang ulama besar, Ki Haji Sofwan Nidhomi bin Haji Saikin, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam beliau sedang taklim di Masjid Jami Bintaro. Tahu-tahu jam 4 sudah tiada. Nah, siapa yang sangka? Maka kata Nabi, malam yahzan bimautil alim bahwa munafik, bahwa munafik, bahwa munafik. Siapa orang yang tidak bersedih dengan kematian seorang alim, kata Nabi, maka dia masuk golongan orang munafik, orang munafik, orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan daripada orang-orang munafik. Bersedihlah kita. Matinya satu orang ulama itu lebih berat dari matinya satu kelompok dayak dan komunitas. 1000 presiden kagak ada artinya dengan kematian seorang ulama.
Hatta al-haitan, sampai binatang ikan pun merasa sedih gara-gara matinya orang yang punya ilmu. Maka ketika ilmu itu dihilangkan di muka bumi, bigobdil ulama, dengan matinya seorang ulama. Kalau udah ulama banyak yang wafat, yang muncul al-juhala, orang-orang yang bodoh ilmunya yang bakal mimpin kita. Baik-baik saudara, ya. Nabi sudah memprediksi nanti di akhir zaman ada pemimpin-pemimpin yang bodoh yang kagak ngerti apa-apa. Ya, as-sufaha was-sibyan, bocah kecil yang bodoh bakal mimpin kita, kata Nabi. Kira-kira udah terbukti belum? Udah terbukti belum? Bocah kecil kagak ada ilmunya bakal mimpin kita. Udah terbukti belum? Udah sekarang. Ini zaman sudah terbukti, saudara. Maka kita sedih dengan kematian guru kita, mualim kita, ya. Dia ngajir di beberapa tempat untuk mencerdaskan umat. Laulal ulama lakana nas kal bahaim. Andaikan di dunia ini nggak ada ulama, perilaku manusia lebih dahsyat daripada binatang, saudara. Maka ulama itu membimbing umat ke jalan yang benar. Ada yang pedes ketika menyampaikan alal haq, ya. Mereka yang pedes itu nggak ada basic iman. Mudah-mudahan kita doakan almarhum guru kita Kiai Haji Sofwan Nizami bin Haji Saikin meninggal dalam badan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, inna batsa rabbika lasyadid. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, inna batsa ay inna azaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat dahsyat, saudara. Sampai pertikan api neraka ketika diinjak oleh kita nanti pada waktu di alam mahsyar, kita semua tidak memakai alas, bertelanjang, khuffatun wa uratun. Khuffat itu artinya manusia pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Bayangkan matahari sejengkal dengan kepala kita, ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang ngesot, saudara. Waduh, itu situasi sangat dahsyat, terik matahari. Bayangkan, Pak, coba kita bayangkan dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju sehelai pun, Pak. Tidak perempuan, tidak laki, semuanya sama, kata Nabi. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya Rasulullah, ada apa Aisyah? Engkau mengatakan nanti manusia itu yuhsarun nas yaumal qiyamah khubbatan urratan. Manusia dikumpulin pada hari kiamat itu dalam keadaan khufat, tidak beralas kaki. Jangankan nanti matahari sejengkal, sekarang ibu jam 1 ada matahari terik, berani ibu angkat tanpa sepatu, ya, melepuh kita. Di sono itu nggak ada berapa masaknya. Satu hari di alam mahsyar bandingannya ala miqdari khamsina mi'atan. Ada yang mengatakan 500 tahun, ya, di dunia sama dengan satu hari. Ada yang mengatakan 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari di padang mahsyar. Hidup kita di dunia mabaina sittin wa sab'in, enggak lebih dari 60-70 tahunan. Yang lewat dari itu udah langka. Paling banter 100 tahun lah. Di sono nggak ada batas waktu. Siapa yang nolong kita? Nggak ada. Mungkin kalau kita di dunia bangkrut masih ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang masih ngopenin kita. Di sana tuh nafsi-nafsi, ya.
Dalam Al-Quran kan udah jelas. Di situ dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nin yauma idin sya'nu yugni. Surat Abasa ayatnya 34, 35, 36, 37. Udah banyak yang kita hafal. Yauma yafirul mar'u, pada hari kiamat nanti manusia lari. Lari dari mana? Min akhihi, artinya apa? Berpisah dari saudaranya. Kalau sekarang kita ngumpul, ya, di satu kampung kita ngumpul, di rumah kita ngumpul, saudara ngumpul, ya. Nanti di sana berpisah, ya. Wa ummihi, dan kita akan misah sama emak kita, ibu kita. Mungkin emaknya masih hidup, bisa ngumpul, bisa ketemu. Kemudian wa abihi, dan orang tua berpisah dengan anaknya, anaknya berpisah dengan orang tuanya, suami berpisah dengan istrinya, kakek nenek berpisah dengan cucu-cucunya. Ini udah jelas. Wa sahibatihi, demikian juga kerabat, sahabat. Kita bisa bergaul sekarang, berteman, bisa ngobrol asik. Tapi bagaimana hal nanti semua? Nggak ada yang kenal. Siapa kamu? Saya nggak kenal. Bapaknya bilang siapa kamu? Emak nggak kenal bapak, bapak nggak kenal emak, bocah nggak kenal. Ini Allah yang mengatakan. Masa nggak percaya dengan firman Allah? Sekarang kita asik di dunia, bisa kumpul anak bini, cucu kita. Di sana nggak ada, nggak ada itu, kita berpisah. Ya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena manusia sibuk ngurusin dirinya. Imma fil jannah wa imma finnar. Apakah kita nanti nasib kita masuk ke surga ataukah nasib kita masuk ke neraka? Ya, di situ udah dikatakan oleh Allah. Ya, ini ayat tentang untuk memiliki rasa khauf yang tinggi. Jangan sampai kita terlena, berani berbuat dosa, melambatkan taubat, tahu-tahu mati. Nauzubillah. Di situ dikatakan kadzalika ahdu rabbik. Demikian Tuhanmu telah memberikan satu siksaan, ya. Idza akhadal qura, apabila satu kampung, satu desa, satu masyarakat sudah membiarkan perbuatan kezaliman, sudah membiarkan perbuatan kemaksiatan merajalela. Bahkan ada satu penemuan di era digital, modernisasi, globalisasi dengan dekadensi moral. Itu anak-anak kita sekarang udah tidak lagi menghargai sakralisasi dengan konsep-konsep pernikahan. Tidak sedikit anak sekarang sudah melakukan samen lepen alias kumpul kebo. Terjadi degradasi moral, saudara. Apalagi mantan presiden sudah melegalkan yang namanya kondomisasi kepada dunia pendidikan, ya. Naudzubillah min dzalik. Berat kita, Bu, hidup di zaman sekarang. Dulu HP dilarang dalam dunia pendidikan, tetapi HP sekarang malah dibolehkan. Apa yang terjadi? Mereka bukan chattingan tentang ilmu, tetapi kebanyakan mereka chattingan tentang gambar-gambar berbau pornografi. Jangan kaget kalau anak ibu dinasihatin sholat berat karena otaknya udah dicuci. Jangan kaget kalau ada anak yang lawan sama emaknya. Mereka nggak ada rasa takut sama orang tuanya. Karena di era digital ini era yang sangat merusak akidah, merusak moral, merusak pergaulan. Kalau orang tua tidak ada rasa takut, kita khawatir kita menjadi dituntut oleh anak kita. Ketika kita sudah mau nangkring di akhirat, di sorga, diprotes sama anak kita karena kita teledor. Orang tuanya asik malam Jumat baca yasinan, orang tuanya asik hadir ke majelis taklim, sementara kita membiarkan anak kita tarikus sholat. Anak kita tidak dibangunkan untuk sholat, ya, membiarkan maksiat. Tolong ibu periksa lagi tuh HP-HP anak kita yang sudah dikunci dengan pinnya masing-masing, Bu. Apa yang ibu buka nanti jangan kaget, Bu. Ya.
Jamaah sekalian yang berbahagia, apabila Allah sudah memberikan azab kepada satu kampung, kenapa? Wahia zolimatun, karena di masyarakat itu, di kampung itu sudah banyak perbuatan zolim. Kata Nabi, idza ra'aita zolima, kalau kamu melihat sebuah perbuatan zolim, kamu tidak menggubrisnya, tidak mencegahnya, membiarkan, bahwa setanun akhras, maka dia dicap bagaikan setan yang budek. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita angkat, tema kita, memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian inna akhzahu alimun syadid, di mana Allah telah menjelaskan inna, sesungguhnya akhzahu, siksa Allah itu alim, bukan pakai ain, pakai alif. Kalau alim, kalau alim, alif, alim. Kalau alim mengetahui, kalau alim maknanya apa? Alimun sadid, siksa yang sangat dahsyat. Sampai yang saya katakan tadi, ketika pertikan api neraka nempel di tumit kita, tembus ke otak kita, pecah. Ini kan sebuah warning dari Allah. Inna fi dzalik la ayah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu tanda-tanda yang dijelaskan oleh Allah. Untuk siapa? Liman khafa adzabal akhir. Untuk orang yang hidupnya merasa takut terhadap azab akhirat. Kalau di dunia banyak orang punya masalah, punya problem, dia bisa beli hukum dunia, dia bisa sewa pengacara. Bahkan tanah dibalik, tanah orang menjadi miliknya, diserobot dan sebagainya, bisa, saudara. Yang pada koruptor hari ini, dia sebetulnya hatinya gelisah, Bu. Mereka takut sebetulnya, tapi sudah dijejelin oleh hawa nafsu, ketakutan itu hilang. Inna, sesungguhnya azab Allah itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang punya rasa takut. Dzalika yaumun majmu', pada hari itu manusia dikumpulkan, kata Allah. Lahun nas, di mana manusia banyak kumpul dari zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yaumun masyhud, hari itu akan kita saksikan. Sekarang ini seakan-akan bagaimana nanti aja, urusan dosa, urusan 12. Ini yang terjadi. Orang yang model begitu berkata, dia tidak punya rasa khauf kepada Allah. Wa ma tuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, seluruh ajal itu udah ditentuin oleh Allah. Ada ajal, ada umur. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, itu ada dalam surat Yasin. Wa man nu'ammirhu, siapa yang memanjangkan umur kita? Jawabannya adalah Allah. Gunakan akalmu. Tetapi ajal itu tidak pandang umur. Bocah kecil, kalau udah ajal tiba bisa mati. Walaupun tuh anak disayangin oleh orang tua. Suami ibu yang ibu cintai hari ini, tidak bisa ibu prediksi apakah dia masih hidup nanti siap. Mungkin suami kita akan mati, mungkin istri kita akan mati. Kam min sahihin mata bigari uzrin. Syauqi mengatakan, berapa banyak orang yang kelihatan seger buger mati mendadak. Ngobrol sama kita, duduk sama kita, kongkok bareng sama kita, makan prasmanan bareng sama kita. Tahu-tahu ada bendera inna lillahi wa inna ilaihi, telah meninggal si fulan, diumumkan di Masjid Mujahidin. Kemarin ngobrol sama kita, kemarin duduk kajian subuh, tahu-tahu dicabut dia. Di antara kita nggak ada yang tahu siapa yang mati duluan hari ini. Nah inilah, kita jangan merasa aman, jangan merasa anteng, jangan merasa tentram. Harus ada rasa takut kepada Allah. Takut ajal itu tiba sementara belum taubat. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun, pada hari kiamat orang tidak bisa berbicara illa biiznih, kecuali dia bicara atas izin Allah. Faminhum sakiyun, nanti
manusia dikumpulkan, ada yang masuk golongan orang-orang yang syaki. Apa itu syaki? Golongan orang-orang yang rugi, golongan orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang rugi dan celaka. Naudzubillah min. Wasaidun, dan nanti ada golongan manusia yang bahagia. Kata Allah, fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiqun. Adapun golongan orang-orang yang celaka hidupnya pada hari nanti, mereka itu adalah masuk golongan finnar, golongan yang masuk daripada kelompok neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Jadi nanti orang yang masuk ke dalam api neraka itu ada semacam tarikan napas. Wa hum yastarihun. Mereka teriak-teriak, Bu. Bapak-bapak teriak-teriak. Saking dahsyatnya dia dibakar di atas neraka. Yastarihun, mereka berteriak-teriak. Robbi, ya Allah, balikin lagi saya ke dunia. Ya Mas, dunia udah gak ada, udah hancur. Sekarang udah zamannya kan ada dunia, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, udah habis. Saya tidak akan berbuat jolim, saya akan berbuat amal soleh. Terlambat Mas, ya. Dia sampai napasnya, teriakannya itu. Kemudian wasyahid, sampai merintih-rintih, nggak ada yang nolongin, Bu. Ayo, siapa yang nolongin kita? Kecuali amal soleh kita. Nah, inilah kita kajian subuh itu melakukan introspeksi hari ini. Sudahkah kita beramal karena Allah? Atau mungkin amalan kita masih masuk kategori asyirkul asghar, ria, ya, pamer dan sebagainya. Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Hitomnya umum ini, nggak kafir, nggak mukmin, ya. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Ini diumumkan oleh Allah. Ittaqu rabbakum, ittaqu, takutlah kamu, atau dengan bahasa lain, berhati-hatilah kamu atau bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Kalau kasih informasi dalam Quran, ingatlah wahai manusia, inna zalzalatas sa'ah. Apabila bumi sudah digoncangkan, terjadilah kiamat, kata Allah. Idza zulzilatil ardu ashqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasdurun nas. Pada hari itu manusia dikumpulkan ashtata, berbondong-bondong, Pak. Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan mereka. Nah, di situ ya. Kemudian yauma tarawnaha tajhalu kullu murdiatin. Pada hari itu orang-orang yang sedang hamil beranak langsung, padahal belum bulannya, Bu, beranak langsung. Saking dahsyatnya goncangan kiamat, ya. Kemudian watada'u kullu zati hamlin hamlaha. Jadi langsung beranak, nggak pakai ada dukun beranak, ya. Saking dahsyatnya itu, perempuan-perempuan yang pada hamil beranak juga hari itu, ya, spontan, Pak. Kemudian yauma tarona, kemudian wataron nas sukaro. Ini gambaran, Pak. Wataron nasa sukaro, manusia banyak yang mabok pada hari itu. Mabok dengan goncangan bumi, mabok matahari sejengkal. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang ngesot. Ya Allah, dalam telanjang. Sampai Aisyah nanya, enak dong Rasul kalau nanti kita melihat, memandang antara laki-laki yang sedang telanjang atau perempuan yang sedang telanjang. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an. Nanti ngumpul dong laki-laki sama perempuan, ya. Yanzuru ba'duhum ila ba'din, saling lihat dong. Karena telanjang. Apa kata Nabi? Nafsu sudah nggak ada.
Boro-boro memandang, kata Nabi, al-amru ahammu min ayyanzura ba'duhum ila ba'din. Dia sibuk ngurusin dirinya, nasibnya. Sekarang ibu dalam keadaan kelep di laut. Ibu dikasih emas inten permata atau pelampung. Jawabannya pelampung. Ngapain inten emas permata? Nggak ada gunanya. Bagaimana saya selamat? Ayo pelampung selamat. Woi ibu yang kelep, nih ada susu minum. Boro-boro dia minum susu. Begitu ya. Inilah gambaran-gambaran kiamat, di mana kita dikumpulkan nanti dalam keadaan telanjang. Ya, kata Nabi, manusia boro-boro memikirkan itu. Yang dipikirkan apa tadi? Yang dijawab oleh Allah. Yang dijawab oleh Allah. Pada waktu itu manusia likulli mri'im minhum, tiap manusia di antara mereka sa'nuyugni, sibuk ngurusin dirinya. Nah, inilah gambaran-gambaran. Maka kita penting untuk selalu menanamkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Endingnya terakhir, Imam Al-Ghazali memberikan sifat-sifat orang yang memiliki rasa takut. Yang pertama, lisannya dicegah ya dari berkata yang tidak senonoh, ghibah, ngomongin orang, memfitnah. Itu penyakit lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia kalau pengen selamat jaga lidah. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara lidah dia. Ya. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang yang punya rasa takut hatinya tidak ada dengki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat harta nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya, istri nggak ada gunanya. Yang berguna pada hari itu adalah mereka datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada sirik. Makanya hidup kalau pengen indah bu, legowo sama orang, jangan suka ngiri sama apa tuh nasib orang, betul atau tidak? Apalagi curiga. Ini orang punya motor dari mana? Ini punya mobil, mau jangan, nggak usah. Itu sudah ditentuin oleh Allah. Hati kita bersih. Ya. Yang ketiga, ciri orang-orang yang punya rasa khauf kata Imam Al-Ghazali, perutnya tidak memakan sesuatu barang-barang yang haram, Bu. Jangan sampai kita ada masuk barang yang haram. Luqmatan, walaupun satu suapan, Bu. Itu akan menjadi umpan api neraka. Perut yang diisi dengan yang barang yang haram, kata Nabi, fa anna yustajabalah, kagak mungkin doanya dikabul, mentok, Pak. Ada seorang anak muda rambutnya gondrong, pakainya compang-camping 3 hari di Masjid Madinah. Dia sedang berdoa. Tanya Nabi, wahai anak muda, sedang apa kamu? Sedang berdoa. Pakaian yang kamu pakai dari mana? Makanan yang kamu makan, yang kamu konsumsi dari mana? Kata anak muda, pakaian boleh mencuri, makanan aku boleh mencuri. Fa'anna yustajabalah, kagak mungkin doa akan diterima, mentok. Jadi kalau hari ini kita doa belum diterima, introspeksi, mungkin ada barang-barang yang haram, ada orang yang pernah kita zolimin tanahnya, nggak dibalikin, baik-baik. Sejengkal saja tanah diserobot, akan menjadi gantungan dia. Nanti itu bumi 7 lapis dia akan menggandulin dia. Ini kadang-kadang kita ada tanah kosong, orang nggak ada, dilempengin aja, baik-baik, Pak. Ya, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang zolim yang bakal dituntut kelak. Yang ketiga, ciri orang-orang yang khauf kata Imam Al-Ghazali, tangannya selalu digunakan tidak memberi, tidak pernah mendapatkan pemberian suap. Tahu suap? Sogok. Rosi wal murtasi pinnar, orang yang minta disogok, orang yang nyogok, sama-sama keduanya masuk neraka. Sekarang bentar lagi menghadapi pilkada. Kita akan berhadapan dengan tantangan siapa yang berani wani piro. Waduh, baik-baik, Pak. Kecil emang, dapat uang memang, tapi mengacu kepada orang yang khauf, dia kagak bakal menerima
rasi wal murtasi finnar. Tangannya tidak akan menerima sesuatu yang bisa merusak amalan ibadahnya. Yang keempat, ciri orang-orang yang khauf, kata Imam Al-Ghazali, kakinya tidak melangkah ke tempat maksiat. Alhamdulillah kaki kita melangkah ke tempat yang mendapatkan ridho Allah, yaitu majlis ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang kakinya melangkah kemudian tariqan, satu jalan untuk dimudahkan banyak masuk surga, banyakin hadir ke majlis ilmu. Bersyukurlah ibu yang hari ini bapak meluangkan kakinya hadir ke majlis ilmu di Masjid Al-Mujahidin. Amin ya rabbal. Yang terakhir, matanya tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apalagi ini setan digital. Ini banyak saya buka Quran yang ada lewat porno semua, Bu. Ya, naudzubillah. Susah amat nih. Harus diklik, jangan. Ya. Makanya orang kalau sudah matanya ngeliatin mata yang porno, berat baca Quran. Otaknya juga sudah otak porno, Bu. Ya, naudzubillah. Mata itu akan ditanya, kau gunakan untuk apa? Mudah-mudahan kajian subuh hari ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah minal khaifin, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu ini minad dunya ilal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah, sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man liyagfir warham, wa ya dafil bala ya rahman, wa ya dafil bala ya rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.